Di awal drama kita akan bertemu dengan seseorang mengendarai Supra 125 lalu mengaspal edan mengejar mobil sport warna kuning. 내가 곧 너 찾아갈 테니까. Scene kemudian beralih ke seorang tukang kurir makanan bernama Park Tae-jong, kurir rajin dan baik hati yang disukai oleh para pelanggannya. Saking baiknya, dia bahkan dengan senang hati membuangkan sampah milik lansia ini. Di tempat berbeda, seorang kurir lain tak sengaja menabrak pasangan muda-mudi yang baru saja keluar dari sebuah toko. Kurir itu kemudian berbagi orderan dengan Taejong, tapi tak mau rugi, Taejong membawa makanan yang dibuang tadi lalu pergi mengejar pasangan cabe-cabean itu. Jangan panggil seorang kurir jika Taejong tak hafal dengan jalan tikus. Akhirnya, dia bisa mendahului mobil tersebut, kemudian meminta ganti rugi. 이거 Berhubung banyak orang yang melihat, pasangan itu akhirnya terpaksa membayar makanan yang dijatuhkannya. Kebetulan, karena jalan ini dekat dengan kampus adiknya, Taejong sengaja berhenti menunggu sang adik pulang. Ini dia adik Taejong, namanya Taejin. Dia kuliah jurusan kuli bangunan, dan Taejong lah yang selama ini membiayai kuliahnya setelah ibu mereka meninggal. Makanya, tak salah bila Taejong bekerja keras agar kebutuhan kuliah adiknya tercukupi. Taejin juga gak polos-polos amat. Terkadang dia suka tampil live streaming di YouTube, lumayan buat tambah-tambah beli beras dan kangkung buat makan. Selain menguliahkan adiknya, keinginan Taejong adalah membuka toko bunga seperti yang pernah dilakukan ibunya ketika masih hidup. Dia meminta bantuan teman-temannya untuk mewujudkan keinginannya itu, dan hal tersebut juga didukung oleh sang pacar bernama Suji. Suji sangat takjub melihat keindahan toko bunga pacarnya, dan teman-temannya menolak dibayar meski seharian penuh mereka membantu Taejong. Sambil mengantar ketiga temannya pulang, Suji bertanya kapan Taejong akan berhenti jadi kurir. Taejong menjawab, mungkin sampai adiknya mandiri. Sifat Taejong yang merupakan pekerja keras, itulah yang disukai Suji. Malam semakin larut, mereka pun meluapkan cinta mereka dengan cara cipokan, meniingin. Pagi harinya, sebelum mandi junub, Taejong menyempatkan masak buat Suji sembari membersihkan sampah. Setelah itu dia melakukan aktivitasnya seperti biasa, yakni menjadi kurir. Taejong menaruh pesanannya di depan pintu lantai 3, lalu memfotonya sebagai bukti bahwa pesanan pelanggannya sudah dikirim. Saat mau turun, Taejong sempat memindahkan pot bunga di salah satu apartemen, lalu menuliskan pesan memberitahu kalau penempatan bunga ini salah. Taejong lalu meneruskan pekerjaannya, tapi dasar orang baik, dia suka gak tega jika ada orang lain membutuhkan bantuannya. Kali ini, dia membantu seorang nenek-nenek yang kesulitan membawa kopernya ke atas. Di sela-sela kesibukannya, Taejong mampir ke minimarket untuk membeli makanan. Saat tengah makan, tiba-tiba dia mendengar suara HP berdering di dekatnya. Pas diangkat, seorang wanita menyuruhnya mengantarkan HP itu ke sebuah terowongan dengan imbalan 300.000 won. Tentu saja Taejong bersedia, masuk dulu ke minimarket untuk membuang sampah, kemudian pergi ke lokasi yang dituju. Tiba di lokasi, perempuan itu kembali menelepon agar Taejong menyimpan ponselnya di kotak telepon di dalam terowongan. Taejong menawarkan diri mengantarkan ponselnya ke rumah, tapi perempuan itu menolak dengan alasan tidak nyaman dan ibunya lagi sakit. Taejong pun menyimpan HP itu di dalam kotak, di mana di sana sudah tersedia uang imbalan sebanyak 300.000 won. Taejong terlihat senang sekali, tapi Taejong sangat kesal karena mobil itu hampir saja menabraknya.
Besoknya Taejong memperingati hari kematian ibunya. Dia sengaja tak mengundang Taejin agar Taejin fokus dalam belajar. Tapi Taejin malah sengaja datang, alasan kalau dia merasa lapar dan ingin ikut dalam peringatan kematian ibunya. Beberapa jam setelah Taejin pulang, Taejong sibuk mengamankan bunga dari derasnya hujan. Di luar ada 3 orang masuk saat Taejong sibuk mengirim foto bunga untuk Suji. Tiga orang yang masuk itu ternyata polisi. Mereka menciduk Taejong dengan alasan pemerkosaan disertai pembunuhan. Taejong digelandang ke kantor polisi disambut oleh puluhan media yang meliputnya. Kasus itu sangat viral, menggemparkan seluruh penjuru Korea karena wanita bernama Nayong mati dimutilasi setelah diperkeos dan potongan mayatnya ditemukan di Sungai Hangang dekat terowongan. Suji yang bekerja di kafe belum ngeh kalau tersangka pelaku pembunuhan itu adalah kekasihnya sendiri. Saat diinterogasi, polisi itu memperlihatkan foto-foto Nayong yang menjadi korban pembunuhan. Hanya saja Taejong tetap gak mengakuinya, boro-boro membunuh, kenal juga kagak. Sialnya, meski udah sumpah berani bisul 7 turunan, polisi ini tetap gak percaya memanggil ahli forensik untuk mencari bukti lain melalui air liur serta DNA-nya. Viralnya kasus tersebut membuat Suji akhirnya tahu. Dia menangis tak percaya kalau Taejong adalah pelakunya. Taejong awalnya senang karena teman-temannya datang menjenguk dirinya. Tapi setelah mereka bilang bahwa semua orang mengenal Taejong sebagai pembunuh, Taejong sangatlah sedih. Tak tahu bagaimana harus menjelaskannya pada polisi kalau dia bukanlah pelakunya. Sementara itu, Suji datang ke tempat Taejong melihat banyak coretan umpatan dari masyarakat yang menyangka kalau Taejong adalah seorang pembunuh. Di dalam penjara sementara, Taejong kembali melakukan protes, tapi polisi itu balik marah, meminta Taejong untuk membuktikannya bila dia gak bersalah. Di tempat yang sama, ada seorang pria yang terus memandangi Taejong dengan tatapan tak biasa. Ya, pemberitaan Taejong semakin hari semakin ramai. Suji tak sanggup melihatnya, bahkan menutup kafenya sementara karena dia tak bisa hanya berdiam diri saja. Dengan begitu, Suji sengaja memanggil seorang pengacara untuk menangani kasus Taejong. Teman Taejong bernama Jongsu menyarankan Suji agar menemui Taejong di kantor polisi. Dia yakin keadaannya akan lebih baik jika Suji datang ke sana. Suji pun datang menemui Taejong. Taejong langsung meminta maaf karena gara-gara dirinya Suji pasti terkena imbasnya. Taejong bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dia tidak mengerti kenapa dia bisa berada di sini. Apa mungkin dia harus mandi cubluk terlebih dahulu biar nasibnya gak sial kayak gini. Untungnya Suji percaya, pokoknya dia akan berusaha mengeluarkan Taejong bagaimanapun caranya. Hari Senin isuk-isuk, Suji menyewa seorang pengacara untuk menangani kasus Taejong. Pengacara bernama Jang Ho ini meminta Suji untuk mencari alibi bahwa Taejong sedang melakukan kegiatan lain pada saat terjadi pembunuhan. Dia ingin bukti itu diadakan secara detail sebagai bahan untuk dibawa ke pengadilan. Suji dan teman-temannya menyanggupi hal tersebut. Mereka akan bergerak secepat mungkin. Taejong sendiri kini sedang dimintai keterangan oleh jaksa penuntut umum. Tapi seperti biasa, Taejong konsisten dengan jawabannya bahwa dia tidak merasa melakukan hal yang dituduhkan. Taejong mulai mengingat-ingat kegiatan hari itu sembari mencatatnya. Dibantu Suji, Taejin serta teman-temannya dari luar. Mulai dari not tempel, foto, peta, serta struk pesanan semuanya dikumpulkan. Tak hanya mencari bukti, Suji juga mendatangi para tetangga, meminta dukungan untuk mengajukan petisi bahwa Taejong adalah orang baik. Setelah semua struk dan jadwal pengiriman dikumpulkan, mereka kini tinggal menyusun waktunya saja. Taejin tak kehabisan akal, dia meminta rekaman CCTV dari yang punya toko untuk melengkapi waktu Taejong yang lupa. Dan sekarang data sudah lengkap di hari sebelum dan pas kejadian. Pengacara Jang Ho sangat takjub melihat apa yang sudah dilakukan Suji dan yang lainnya dalam mencari bukti.
Menurut pengacara, dengan bukti-bukti ini dia yakin akan bisa melawan jaksa penuntut umum di pengadilan nanti. Membuat mereka senang, terutama Suji. Singkatnya, hari persidangan pun tiba. Taejong memberi kode pada Suji dan yang lainnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pengacara Jang Ho memulai sidang dengan menunjukkan bukti-bukti kegiatan Taejong sebelum dan pas hari kejadian, serta testimoni dari warga sekitar yang menunjukkan bahwa Taejong adalah pemuda baik hati dan dihormati seperti saya. Merujuk pada semua yang ditunjukkannya, dia merasa yakin kalau Taejong tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Jaksa penuntut umum setuju dengan apa yang dipaparkan oleh si pengacara karena data mereka terbilang sama dan sebenarnya dia ingin Taejong bebas. Hanya saja ada poin-poin meresahkan yang membutuhkan klarifikasi dari Taejong. Secara kebetulan, waktu itu Taejong mengantar pesanan ke apartemen korban. Si jaksa merasa janggal karena saat itu Taejong menghabiskan waktu 7 menit dan menurutnya itu terlalu lama. Taejong ingat setelah mengantar pesanan dan memfotonya, dia sempat membetulkan posisi tanaman Cinadol yang menurutnya penempatannya salah. Harusnya tanaman itu hanya tersinari sebagian saja dan dia sengaja menulis pesan agar pengelola apartemen memperhatikannya. Si jaksa kemudian menanyakan koper yang didorong oleh Taejong waktu itu. Sekilas dia tampak tergesa-gesa membawanya. Taejong menjelaskan bahwa waktu itu dia hanya membantu seorang nenek-nenek menaikkan kopernya ke atas berhubung jalannya agak nanjak. Entah kebetulan atau tidak, koper itu ditemukan di dekat jasad korban yang telah dibuang. Dan menurut data forensik, koper itu digunakan pelaku untuk membawa jasad korban. Sialnya, adegan Taejong bawa koper itu hanya satu-satunya dan tak ada lagi di tempat lain. Hal itu membuat si jaksa curiga bahwa Taejong sengaja melewati titik buta kamera karena takut ketahuan membawa potongan tubuh korban. 이게 다 알겠습니까? 보통 사람에겐 불가능하죠. 사실 저는 그냥 할머니가 짐을 옮겨달라고. Kejanggalan selanjutnya, Taejong kedapatan membawa ponsel korban saat membuang sampah di minimarket. Taejong menjelaskan bahwa dia menemukan ponsel itu di taman, lalu disuruh mengembalikannya ke sebuah terowongan. Si jaksa memberitahu kalau kejadian pembunuhan itu tak jauh dari tempat tersebut. Si pengacara sempat mengajukan keberatan, tapi hakim menolaknya. Si jaksa kemudian memperlihatkan tempat yang diduga menjadi tempat pembunuhan sadis itu. Selain menemukan DNA yang 99,9% mirip dengan Taejong yang ada di tubuh korban, jaksa juga menemukan gelang pemberian Suji berada di tempat pembunuhan. Membuat Taejong terdesak, apalagi tanaman yang dibenerin Taejong waktu itu konon tak pernah ditemukan. Meminta hakim percaya kepadanya. 나 아닌데? 아니 나 아니라고! 지금이라도 얘기해 주세요. 왜 그랬는지. 저 형사님 나 아니거든요. 상상 속의 화분 뭐 그런 겁니까? Besoknya, Suji menemui Taejong di penjara, memberitahu kalau pengacaranya berhenti dan Taejin sedang mencari pengacara lain. Sekarang, Suji ingin Taejong memperlihatkan gelang pemberiannya yang diklaim si jaksa berada di tempat kejadian. Karena Taejong tak bisa menunjukkannya, Suji jadi yakin kalau Taejong memang benar pelakunya. Dia lalu mencopot gelangnya, tanda kalau hubungan mereka resmi berakhir. Singkat cerita, Taejong dipindahkan ke lapas yang sebenarnya, tempat para penjahat kelas berat berkumpul. Napi lama menyambut napi baru dengan penuh intimidasi, membuat Taejong ketakutan, tak menyangka kalau dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara ini. Ya, penjara ini aturannya sangat ketat sekali. Bangun jam 6 pagi, absen, lalu sarapan. Yang mau menjalani sidang harus siap-siap berangkat dan yang tidak bersiap bekerja. Olahraga 2 kali dalam sehari selama 30 menit dan sel akan dikunci pada pukul 17.30 sebelum azan maghrib. Setelah itu, absen malam, kemudian makan.
Jika tahanan bersikap baik dan mentaati peraturan, maka dia akan diklasifikasi level 1 dan kemungkinan akan mendapat kebebasan bersyarat. Di dalam lapas, Taejong ditemui oleh seorang pria yang sempat kita lihat berada di kantor polisi dan juga sempat hadir di acara persidangan Taejong. Orang ini namanya Kim Sangra, tapi bukan suami Susana. Dia adalah seorang pengacara yang tertarik dengan kasus Taejong. Menurutnya, kasus ini terlihat aneh, semuanya nampak jelas dan akurat, seolah-olah sudah mengikuti alur skrip yang sudah dibuat. Taejong lagi-lagi bersumpah berani bisul seumur hidup jika dia pelakunya, memohon agar Sangra membantunya. Sangra kemudian mengeluarkan sebuah alat perekam, menyuruh Taejong menceritakan sesuatu yang mungkin dia lupakan karena hal sekecil apapun akan bisa merubah situasi. Taejong berkata kalau saat persidangan dia terasa linglung, bahkan saat jaksa memperlihatkan foto gelang di TKP, dia tak bisa membantahnya, padahal dia yakin itu bukan gelangnya. Setelah diingat-ingat, gelangnya mungkin terjatuh di kosan adiknya saat Taejong numpang tidur siang di sana. Sangra tidak menjamin kalau petunjuk ini bisa membebaskan Taejong, tapi setidaknya akan terjadi sudut pandang baru yang bisa dipertimbangkan. Untuk itu, Sangra meminta alamat kos adiknya. Dia akan memeriksanya diam-diam dan Taejong tidak boleh menceritakan hal ini pada siapapun. Ketika akan masuk ke sel, Taejong tiba-tiba dihadang oleh sekelompok napi lain. Dia meminta tolong pada petugas, tapi petugas itu berlagak pura-pura tidak tahu. Taejong dibawa menghadap ke salah satu pimpinan napi bernama Doksu. Ini dia orangnya, di mana Doksu bertanya berapa tahunkah Taejong dihukum. Bukannya menjawab, Taejong malah kabur sehingga tangannya langsung diinjak. Taejong menjawab seumur hidup, hanya saja Doksu sepertinya tak puas menganggap hukuman itu terlalu ringan buat seorang pemerkeos dan juga pembunuh. 전 안 했는데요. 자, 들어도 갑니다. 这不是 Di kamar selnya, Taejong juga dihina oleh teman sekamarnya karena kasus yang dialami Taejong merupakan kasus yang paling hina. Mengingatkan Taejong agar bersiap-siap karena Doksu akan terus mengincarnya. Untungnya, kartu nama si pengacara tak hilang. Dia berharap Sangra bisa segera membebaskannya. Besoknya saat sarapan, Doksu terlihat sedang menagih utang pada salah satu napi. Muka napi itu terlihat bonyok karena dia belum bisa bayar utang. Taejong yang melihat itu langsung menghindar, tak berani dekat-dekat dengan komplotan si Doksu. Napi di sebelahnya memberitahu agar jangan pernah menatap Doksu seperti itu. Dia ketua di sini, jaringannya luas hingga keluar penjara. Sebenarnya Doksu dihukum seumur hidup, tapi karena banyak uang, jadi dia hanya dihukum 12 tahun saja. Konon, menurut informasi dari sungut ke sungut, Doksu punya adik perempuan yang diperkeos oleh orang lain. Makanya dia sangat benci pada napi yang memiliki kasus pemerkosaan. Dua napi itu terlihat baik pada Taejong, tapi itu hanya pura-pura saja karena mereka membawa Taejong untuk diserahkan pada Doksu. Dalam keadaan wajah berantakan, Taejong diberitahu Sangra bahwa Taejin telah ditemukan bunuh diri di kamar kosnya. Sangra pun menyerahkan barang-barang milik Taejin, lalu meminta maaf karena dia datang terlambat. Taejong seperti tersambar geludug, tak bisa berkata apa-apa selain menangis. Taejong seperti mati rasa, tak peduli dengan orang yang membulinya saat itu, dia hanya ingin nangis sambil mengenang masa-masa indah bersama adiknya. Momen itu disaksikan dari kejauhan oleh seorang napi bernama Yongsik. Pulang ke kamar sel, Taejong terlihat frustasi dan akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam ketidaksadarannya, Taejong bertemu dengan Taejin di taman bunga miliknya. Di sana, Taejin mengungkapkan kekecewaannya kenapa Taejong ingin mengakhiri hidupnya, menyuruh Taejong agar segera pergi dari dunianya. Setelah sadar, Taejong berada di ruang perawatan dan percobaan bunuh diri ini adalah ketiga kalinya dilakukan oleh Taejong.
Setahun berlalu, teman-teman Taejong protes karena setiap mereka datang ke sana, Taejong selalu tak ingin menemui mereka. 아니 뭐 태종이도 뭔가 사정이 한 있는 번만 더 거죠. 연락을 해주세요. 저희가 뭘 알아야 돼. Taejong diantar petugas memasuki sebuah gereja. Di saat para napi lain pulang duluan karena udah dikasih kue, Taejong masih diam di sana sendirian. Seorang pelayan altar bernama Yongsik menghampirinya sambil memberikan kue semprong. Dialah orang yang melihat Taejong menangis saat di lapangan. Yongsik sangat mengerti dengan keadaan Taejong, menyuruhnya menangis jika dia ingin nangis. Yongsik ini sama seperti Taejong, yakni seorang napi, tapi di hari-hari tertentu dia suka mengabdikan diri jadi pelayan altar seperti sekarang. Yongsik ingin Taejong cepat beradaptasi. Dia harus sadar bahwa tempat ini adalah penjara, tempatnya kengerian khususnya di bulan-bulan pertama. Anggap saja Taejong sudah mati dan sekarang dia harus memulai hidup baru sebagai tahanan. 빨리 적응해야 돼요. 여기가 교도소라는 걸. Berkat wejangan dari Yongsik, Taejong berjanji akan bertahan hidup meski setiap hari dia tak lepas dari siksaan napi lain. Yongsik menyuruhnya melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga ataupun menanam benih agar kehidupan mengerikan ini tak terasa dia lewati. Taejong juga mulai berlatih bela diri setidaknya agar tidak terlalu bocos ketika dipukuli napi lain. Dan pada akhirnya dia mulai terbiasa dengan kehidupan seperti itu, makan doyan, badan sehat meski setiap hari terkena pukulan. Waktu terus berlalu, biji tanaman kini sudah menghijau dan Taejong mendapat klasifikasi level 1 sebagai tahanan yang baik. Taejong jadi sering mengunjungi gereja dan sebagai hadiahnya, Yongsik memberi Taejong sebuah Alkitab yang harus dibaca siang dan malam. Setiap hari rutinitas Taejong adalah mengurus tanaman serta berlatih bela diri. Yongsik yang melihat perubahan Taejong itu sangat senang dan untuk kesekian kalinya Taejong mendapat penghargaan sebagai tahanan yang baik. Tak terasa 5 tahun berlalu, kita akan bertemu dengan seseorang yang berjalan menuju ke sebuah ruangan besar. Saya belum tahu siapa bebenguk ini, yang jelas dia dapat memonitor seluruh CCTV yang ada di kota tersebut. Dan kali ini sepertinya dia sedang menargetkan pemuda ini. Kembali ke lapas, seorang sipir bernama Jae-chul terlihat senang melihat apa yang telah dilakukan Taejong. Dia menitipkan sebuah tanaman agar Taejong mengurusnya. Jae-chul merasa kalau ini adalah tempat ternyaman di tengah tembok beton dan pintu besi di sekeliling penjara ini. Sebelum pergi, Jae-chul sempat meminta maaf karena setiap Taejong dipukuli, dia selalu tak berada di sana. Tak berapa lama, Yongsik datang sambil membawa kue semprong untuknya. Sama halnya dengan Jae-chul, Yongsik juga takjub dengan apa yang dilakukan oleh Taejong. Taejong seakan tak terpengaruh oleh situasi penjara, di mana napi lain selalu sibuk pamer kekuatan dan kekuasaan, tak sadar kalau mereka berada di sini tuh hanya untuk menebus kejahatannya sendiri. Yongsik tiba-tiba saja memberikan gelang salibnya untuk Taejong, dan itu membuat Taejong merasa aneh. Rupanya hari ini adalah hari kebebasan Yongsik. Taejong jadi sedih sekaligus senang atas kebebasannya. Yongsik berkata, setelah keluar dari sini, dia akan meneruskan toko servis ayahnya dan memulai semuanya dari nol. Mereka berdua terlihat sangat sedih dan ingin menangis, tapi mereka sama-sama menahannya. 뭐뭐? Taejong sengaja mengantar Yongsik menuju pintu keluar, sembari menanyakan kenapa selama ini Yongsik selalu baik kepadanya. Yongsik menjawab, dia hanya prihatin dan tak mau Taejong melakukan bunuh diri lagi. Di akhir pintu keluar, Taejong berteriak, 용식이 아저씨! Dia memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang selalu perhatian kepadanya. Beberapa hari kemudian, saat Taejong sedang membaca Alkitab,
dia melihat seorang napi baru dibuli oleh napi lain dan hal itu mengingatkan pada dirinya sendiri saat pertama kali masuk penjara. Tapi Taejong berusaha menahan diri, tak mau ikut campur ke dalam masalah orang lain, apalagi sekarang dia berstatus sebagai pelayan altar menggantikan Yongsi. Tahanan baru itu dibawa Jae-chul ke dalam gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Secara kebetulan Taejong lah yang akan mendengarkan pengakuan dosa tahanan baru itu. Terlebih dahulu, Taejong memberikan nasihat kepada orang baru itu, sekalian memberinya Alkitab agar si napi merasa tenang sebelum memulai pengakuan dosa. 나는 죄가 없어요. 핸드폰 찾아주러 공원에만 안 갔어도 이런 일은 안 일어났을 거예요. Hanya saja Taejong langsung terkejut karena kasus yang dialami tahanan baru itu sama persis dengan dirinya. Tak hanya itu, si napi juga menunjukkan kartu pengacara yang sama dengan Taejong, yakni Kim Sang-ra. Bedanya, Taejong kehilangan adiknya setelah bertemu dengan Sang-ra, kalau si napi baru kehilangan ibunya. Hal itu membuat mereka yakin bahwa semua ini sudah direncanakan dan Sang-ra termasuk komplotan para penjahat itu. Pengakuan napi baru itu membuat Taejong membuka kembali kasus lamanya, bahkan tak tidur karena terus memikirkannya. Pagi-pagi sekali terdengar keributan di ruang napi lain. Tahanan baru itu memutuskan mati bunuh diri karena tak kuat menahan ketidakadilan ini. Taejong langsung syok melihatnya, buru-buru ke ruang besuk, memancing si Sang-ra agar menemuinya. Taejong menceritakan apa yang dialami oleh tahanan baru kemarin, kenapa kasusnya bisa sama seperti dirinya. Tahanan baru itu juga sama didatangi oleh Sang-ra, termasuk kehilangan ibunya, sama hanya dengan dirinya yang kehilangan Taejin. Yakin kalau Sang-ra adalah bagian komplotan yang menjebaknya, Taejong langsung ngamuk, bertanya siapakah orang yang membunuh adiknya. Ya, gelang itu memang tertinggal di kosan Taejin, namun ketika Taejin akan memberitahu Suji, Taejin keburu dibunuh. Sang-ra akhirnya mengakui kalau dialah yang membunuh Taejin, menyarankan Taejong agar ikut mati saja bersama adiknya, toh apa yang dilakukannya di sini tak akan mengubah apapun. Keluar dari lapas, Sang-ra terlihat panik, memberitahu seseorang lewat telepon kalau rencana mereka sudah ketahuan. Sementara Taejong menemui pastor gereja, mundur jadi pelayan altar karena dia akan fokus mencari cara untuk membalas dendam. Scene kemudian mundur ke beberapa hari sebelumnya, di mana saat itu sedang diadakan sebuah pelelangan patung karya seniman Arleli, di mana para kolektor saling timpa harga agar bisa memiliki patung kepala dicekik tersebut. Tak hanya di lantai bawah, orang yang berada di lantai atas pun ikut menawar secara daring. Pria nomor 39 bersedia menaikkan tawaran menjadi 3 miliar, tapi langsung di-kick oleh pria di lantai atas yang menaikkan tawaran sebesar 3,5 miliar. Karena persaingan semakin sengit, host memutuskan agar rehat terlebih dahulu, siapa tahu nanti ada penawar tertinggi. Saat jeda, si nomor 39 tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang tidak lain adalah orang yang menawar dari lantai atas. Dia mengancam akan membuat anaknya menderita jika si nomor 39 tidak memberikan patung Arleli itu kepadanya. Ya, orang yang ada di lantai atas itu sengaja terus menaikkan tawarannya agar patung itu semakin bernilai. Meskipun pada akhirnya mau berapapun si nomor 39 membeli, toh patung itu sudah pasti akan menjadi miliknya. Artinya si nomor 39 tidak tahu kalau orang yang mengancamnya adalah orang yang bersaingnya dalam perebutan patung. 60억 원. 현장 손님 감사합니다. 60억 뭐가 이렇게 금방 무너지냐 싶으면 축하드립니다. Pulang ke rumah, pria bernama Johan ini sudah menerima kiriman patung dari si nomor 39 tadi. Johan benar-benar seorang kolektor patung, itu terlihat dari patung-patung yang berjejer di rumahnya. Johan kemudian memberitahu si nomor 39 kalau anaknya akan terbebas dari segala macam hukuman karena orang yang menggantikan anaknya di penjara kini sudah tewas.
Besoknya, saat rapat pembelian lahan, Yohan dapat telepon dari Sangra yang memberitahu bahwa ada seorang napi yang mengetahui rencana mereka. 그래요? 청소가 필요하면 해야지. Setelah itu, Yohan menghubungi seseorang yang terlihat sedang mengurus seonggok mayat. Maaf, saya gak bisa tampilkan gambarnya secara jelas, takutnya terkena dolar kuning. Entah soal apa yang mereka bahas, yang jelas pria itu langsung pergi setelah menerima telepon dari Yohan. Kembali ke lapas, saat Taejong akan ke lapangan, dia dicegat oleh anak buah si Doksu yang memerlukan samsak buat dihajar. Tapi kali ini Taejong menolak, membuat Doksu kesal, menyuruh anak buahnya untuk menghajar Taejong sekarang juga. Taejong lalu menghampiri si Doksu, memperingatkannya agar tidak mengganggunya lagi. Kita beralih ke dua orang wanita yang ujug-ujug berhenti di depan toko servis elektronik. Wanita bernama Yunbi ini masuk ke dalam, yang mana pemilik toko servis itu tidak lain adalah Yongsik. Yunbi datang-datang merampas semua uang milik Yongsik dan menghina foto Yongsik saat bersama Taejong. Yongsik memohon agar Yunbi menyisakan uangnya karena dia juga butuh uang buat beli makan. Tak berapa lama, pendeta penjara datang memberitahu keadaan Taejong yang mengundurkan diri sebagai pelayan altar. Tugas menagih utang Doksu serahkan kepada anak buahnya. Dia masih merasa gak nyaman dengan perkataan Taejong kemarin. 형님 어디 가십니까? 우리 빼서 Saat Doksu mau ke toilet, dia tak sengaja mendengar dua napi lain sedang membicarakan Doksu yang terlihat ketakutan oleh Taejong. Mereka berdua mengaku senang melihat kejadian itu, tak sadar dengan Doksu yang bersiap menghajar mereka. Keributan itu terdengar oleh pimpinan gangster penjara lainnya bernama Gang Jae. Mereka hampir saja terlibat bentrok, untungnya Jae-chul keburu datang melerai mereka. Jae-chul membawa Doksu ke hadapan pimpinan lapas bernama Park yang berada di arena tinju. Protes, kenapa tak ada lagi pertarungan tinju di sini? Apakah Doksu sudah gak berpengaruh lagi di antara para tahanan? Park memberitahu kalau sebentar lagi akan ada 2 tahanan baru yang terlibat kasus keuangan. Dia ingin Doksu berurusan dengan mereka, sedot uangnya, dan Doksu akan kebagian persenan. Sementara itu, Yongsik sengaja datang ke lapas sambil membawa suplemen setelah pendeta memberitahu Yongsik mundur jadi pelayan altar. Yongsik khawatir takut Taejong frustasi dan melakukan hal-hal aneh lagi. Taejong mengaku baik-baik saja, dia hanya ingin melihat hal lain di luar penjara, mengingat dia sama sekali tak bersalah. Untuk itu, Taejong mengutarakan rencananya kepada Yongsik. 전 여기서 나갈 겁니다. Anak buah Doksu mulai merengek kapan Doksu akan memberi pelajaran lagi kepada Taejong. Doksu menjawab kalau dia disuruh kepala penjara untuk menahan diri, jadi sebagai gantinya dia akan menugaskan si babang tampan versi Korea untuk mengurus Taejong. Taejong sendiri kini mulai mempersiapkan rencana kaburnya dalam sebuah kertas. Setiap hari dia memperhatikan kunci-kunci ruangan, termasuk pergantian si para petugas. Blok B sepertinya lebih memungkinkan dipakai jalan keluar karena jarang ada petugas serta memiliki ventilasi di atasnya. Jam kunjungan besuk berakhir pada pukul 16, artinya beda 30 menit dari pergantian si petugas dan berbarengan dengan datangnya truk pengantar makanan. Malamnya saat Taejong mencatat semua penemuannya, Taejong dikejutkan dengan suara pintu dibuka. Itu adalah si babang tampan suruhan si Doksu yang ceritanya pindah kamar sel. Taejong yang udah gak enak hati tentu saja sudah siap-siap lalu. Pagi harinya saat akan diabsen, Doksu sangat terkejut melihat Taejong baik-baik saja
dan si Babang Tampan memberikan hormat pada Taejong dengan muka yang babak belur. 먼저 해결해야 할 장애물이 하나 있다. Saat sarapan, Taejong sengaja duduk di hadapan Dukso, mengungkit soal adik Dukso yang diperkeos oleh orang lain. Taejong menuduh jangan-jangan Dukso lah yang memperkeos adiknya sendiri. Tentu saja si Dukso marah dan itulah yang diinginkan Taejong. 좋았냐? Petugas terpaksa menyetrum si Dukso dan akan mengirimnya ke ruang isolasi selama beberapa hari. Jaechul berniat membawa Taejong ke ruang perawatan, tapi Taejong menolaknya dengan alasan dia baik-baik saja. Hal itu membuat Gang Jae tertarik pada Taejong. Setelah itu, seperti biasa Taejong kembali mengurus tanamannya. Jaechul memberikan busa spon yang diminta Taejong, dan itu dijadikan alasan buat Taejong untuk mengelabui petugas. 양기도관님 심부름인데요. Malamnya, Taejong menuliskan penemuannya tadi dalam kertas biasa, ditemani oleh si Babang Tampan yang udah dijinakkan oleh Taejong. Lalu besoknya, 겁나 싫으네. 아니 나봤구나. Taejong sengaja mengamankan satu napi yang akan bekerja di Blok B. Saat diberi kunci, dia langsung pergi ke ruangan kemarin, menjiplak bentuk kunci itu di atas spon pemberian Jaechul. Kemudian, dia membawa bunga itu ke taman, sembari mencetak kunci tersebut menggunakan lekatos. Cetakan kunci itu dia simpan di bawah pot agar tak ada orang yang mencurigainya. Di luar sebuah mobil rumah sakit masuk ke dalam penjara, kalian mungkin masih ingat dengan orang ini. Orang ini adalah yang kemarin ditelepon Johan untuk segera bertindak. Namanya Baera. Dia datang dengan alasan akan memberikan vaksin kepada seluruh tahanan. Di dalam, dia sempat berpapasan dengan Taejong sembari mengingat nomor tahanannya. Dan tentunya orang ini dikirim untuk menyingkirkan Taejong yang sudah mengetahui kejahatan komplotan si Johan. Para tahanan disuruh berhenti bekerja, mereka harus makan lalu melakukan vaksin. Beda halnya dengan Taejong, dia akan memperbaiki dulu mobil salah satu sipir yang sering gak jalan bila bensinnya kosong. Kesempatan itu dimanfaatkan Taejong untuk menyelip kunci. Di saat bersamaan si sipir telah selesai makan, dia akan kembali ke bengkel melihat mobilnya sambil membawa hamburger. Si sipir sangat terkejut melihat suara mesin jalan. Untungnya Taejong sudah selesai, dia pura-pura sedang memperbaiki bagian peredam mobil yang rusak. Sebelum pergi, Taejong terlebih dahulu diperiksa. Untungnya kunci duplikat itu telah Taejong masukkan ke dalam bungkus hamburger. Saat akan masuk ke sel, dia dikejar oleh beberapa napi lain yang rupanya adalah anak buah si Gang Jae. Gang Jae mencoba mengenalkan diri, tapi Taejong tak mempedulikannya, membuat satu anak buahnya tersengat. Namun, Gang Jae mengajak Taejong bergabung. Sebagai imbalannya, dia akan membantu Taejong menyingkirkan Doksu. Gang Jae akan memberi waktu buat Taejong untuk memikirkan tawarannya. 전 나가고 싶네. 이 교도소가 어떻게? Taejong dibuat terkejut karena di dalam selnya sudah ada seorang sipir penjara. Dia ingin Taejong bertanding untuknya dan dia sudah mengirim orang untuk menggantikan Taejong divaksin. Inilah orang tersebut, tapi Baera sudah tahu bahwa orang ini bukanlah Taejong. Si sipir mengaku sudah bertaruh banyak untuk pertandingan ini, lalu membawa Taejong ke arena pertandingan. Di sana, dia sudah disambut oleh Gang Jae yang siap mengatur pertandingannya. Berhubung waktu kaburnya sebentar lagi, Taejong masuk ke dalam ring menghajar musuhnya duluan. Kemudian pergi meninggalkan arena. Masalahnya, dia kepergok oleh Baera yang sedang menunggunya bersama Jaechul. Alhasil, mau tidak mau, Taejong harus melakukan vaksin. 팔 한쪽만 걷어주세요. 너무 걱정 마세요. 금방 끝날 겁니다. 30분 남았다.
Beres memberikan vaksin, Baera memberitahu bosnya bahwa semuanya akan berakhir dalam 30 menit. Setelah divaksin, Taejong segera bersiap menjalankan aksinya. Dia memadamkan listrik, kemudian pergi ke ruang peralatan untuk mengambil sapu. 혼자 갔는데 그쪽은 뭐 누전인 것 같으니까 내가 Dia lalu masuk ke ruang pakaian, memakai baju biasa dirangkap baju tahanan. Salah satu petugas sempat menemukan alat pembersih kaca di jalanan. Untungnya Taejong bersembunyi di balik terpal. Namun ketika akan berdiri, dia tiba-tiba merasa pusing efek dari vaksin tadi. Sementara itu, Yongsik sudah menunggunya di luar, khawatir dengan keadaan Taejong di dalam. Taejong terus berusaha kabur meski tubuhnya sudah tidak stabil. Dia masuk ke zona B, membuka pakaian, lalu berusaha naik menuju ventilasi. Salah satu petugas sempat mendengar suara gaduh di ventilasi. Untungnya dia menyangka itu hanya suara tikus. 아, 양철아 이 새끼 이거 청소를 어떻게... Taejong hampir tiba di ruang tunggu meski kepalanya sudah nyut-nyutan. Di luar, Yongsik tak sengaja bertemu dengan Jae-chul, bertanya sedang apa Yongsik di sini. Yongsik menjawab tadinya akan berkunjung tapi terlambat karena waktu besuk sebentar lagi akan selesai. Di saat bersamaan, Jae-chul mendapat telepon dari sipir lain yang protes karena di ventilasi katanya banyak tikus berkeliaran. Jae-chul menawarkan tumpangan kepada Yongsik, tapi Yongsik menolak. Dia bawa mobil sendiri dan akan kembali besok hari. Balik lagi ke Taejong, sampai di ruang besuk, dia bertemu dengan seorang nenek yang membawa makanan untuk cucunya. Dia lalu merusak jam tangannya, menyobek kain makanan si nenek dengan pecahan kaca. Alhasil, saat si nenek berdiri, makanannya terjatuh dan momen itu dimanfaatkan Taejong untuk kabur melalui gerbang utama. Namun saat di luar, dia malah jatuh pingsan dan gagal melarikan diri. Kualat kayaknya Maya gara-gara ngejailin si nenek. Di tempat berbeda, Johan sedang menyaksikan balapan mobil, berhubung dialah yang menjadi sponsor utamanya. Johan memanggil salah satu kru, dia ingin di setiap balapan ada sebuah kecelakaan biar yang nonton gak jenuh. Mobil yang berada di depan harus dilengkapi dengan kulit pisang, jadi pas mau disalip, mobil itu bisa menjatuhkan puluhan kulit pisang agar mobil-mobil di belakangnya pada terpeleset. Karena si kru menganggap itu hanya sebuah lelucon, Johan memutuskan kontrak secara sepihak dan tak akan mensponsori balapan itu lagi. 오늘부로 여기 메인 스폰은 중단하겠습니다. Di rumah, Johan mulai menyusun proyek barunya dengan menggunakan Lego. Sesaat kemudian, kepala pelayan muncul berkata kalau hari ini tuannya terlihat senang. 근데 이번엔 제대로 찾았어. Johan lalu meminta kepala pelayan itu memberikan daftar klien yang berhubungan dengan Kemenhukam. Besoknya, Komisaris Jenderal bernama Baek mendatangi penjara. Pak, pimpinan lapas sangat terkejut melihat atasannya datang. Komjen Baek menyuruh semua orang keluar dan si Pak yang tak tahu menyuruh Johan agar keluar juga. Namun ketika Johan menyuruh si Baek membuatkan kopi, si Pak sangat terkejut siapa sebenarnya orang ini. Johan lalu naik ke atas meja, mengaku kalau dia adalah teman dari orang yang menugaskan Baek. Jadi lebih baik turutin saja apa yang ingin dia mau. Johan memberikan sebuah proposal yang berhubungan dengan kegiatan relawan lingkungan. Johan memberi Pak hadiah 2 batang emas sebagai pembuka dan dia akan memberikan 5 batang lagi jika acaranya sukses. Johan tahu kalau selama ini Pak selalu korupsi dan meminta uang pungli terhadap tahanan. Johan berjanji akan membuatnya kaya jika Pak mau menuruti keinginannya.
Pak hanya perlu memberikan daftar nama tahanan yang cocok untuk kegiatan itu. Kalau bisa sih tahanan yang terjerat kasus pembunuhan atau kejahatan berat lainnya biar kegiatan itu lebih seru. Dan jika Pak tidak sanggup, maka Yohan akan memecatnya sekarang juga. 예, 지시하신 대로 하겠습니다. 예, 들어가시죠. Di sisi lain, Jae-chul melihat denah penjara yang dibuat Taejong. Dia lalu mempraktekkan cara Taejong keluar dari penjara ini. Dia setengah tak percaya jika Taejong bisa melewati penjagaan dengan mudah dan keluar melewati gerbang utama. 당당하게 정문으로. Taejong sendiri kabarnya ditemukan pingsan oleh pendeta penjara. Dokter menemukan racun tikus di dalam aliran darah Taejong. Untungnya, berkat suplemen yang diberikan Yongsik saat besuk, Taejong dapat bertahan. Jae-chul yakin ada seseorang yang sengaja ingin membunuh Taejong di penjara ini. Harusnya dia bisa mengawasinya. Meskipun begitu, Jae-chul tetap kecewa gara-gara dia terlalu baik pada Taejong. Taejong malah bersikap buruk, berusaha kabur dari penjara. Taejong meminta tolong pada Jae-chul agar menyampaikan pesan terima kasihnya kepada Yongsik karena berkat suplemen pemberiannya dia jadi selamat. 또 한 번 살려줘서 고맙다고. 교도소에서 감사 인사 제일 잘하는 사람이 아마 박태중 씨일걸? Jae-chul pun menyampaikan pesan itu langsung kepada Yongsik. Jae-chul masih curiga jangan-jangan itu adalah sebuah kode untuk Yongsik. Apa yang menimpa Taejong kemarin sampai ke telinga Gang Jae? Dia bingung kenapa orang yang mau kabur harus meminum racun tikus terlebih dahulu. Yakin kalau Taejong telah terlibat sesuatu dan dia semakin tertarik untuk merekrutnya. Beralih ke ruang isolasi, salah satu anak buah Doksu memberitahu kalau sebagian teman-temannya kini menyeberang menjadi anak buah Gang Jae. Efek dari Taejong yang berani melawan mereka. Tak berapa lama si Pak datang menyindir Doksu yang seperti anjing ketakutan ketika berhadapan dengan Taejong. Tujuan Pak ke sana sepertinya dia akan mengikut sertakan Doksu ke acara yang dibuat oleh si Yohan. Dia akan mengeluarkannya, tapi Doksu harus diam di dalam selnya. Tak terima dengan ucapan kepala sipir yang melecehkannya, Doksu ingin membuktikan diri, mengajak anak buahnya yang tersisa untuk membunuh Taejong sekarang juga. Taejong sendiri merasa curiga melihat tahanan lain di ruang perawatan pada keluar. Sedangkan Jae-chul merasa heran kenapa dokter ini berada di luar sambil merokok. 어쨌든 나는 모르는 일이야. 나중에 뭐라 그러지 마. Doksu dan anak buahnya sudah tiba di ruang perawatan, langsung mengeluarkan pisau lalu menusuk secara berjamaah. Padahal di luar, Jae-chul berusaha masuk tapi dihalangi oleh anak buah si Doksu. Taejong coba bertahan, dia nampak kelelahan karena kondisinya masih belum stabil. Di ruang rapat, si Pak menunjukkan uang gepokan kepada anak buahnya. Mereka boleh mengambilnya asalkan mau ikut membantunya menjalankan rencana Yohan. Tak berselang lama, Jae-chul datang menyalakan alarm, memberitahu petugas agar segera ke ruang perawatan. Setelah berhasil mengalahkan semua cecunguk yang berada di dalam, kini Taejong tinggal berhadapan dengan raja cecunguknya. Di saat bersamaan, Jae-chul beserta petugas lain berusaha mendobrak pintu yang dihalangi oleh anak buah si Dukso. Dukso yang hanya seorang diri menawari Taejong sebatang rokok, lalu setelah itu
Taejong sebenarnya bisa membunuh Dukso saat itu juga, tapi dia tak melakukannya. Dia hanya melukai telinga si Dukso saja sebagai peringatan. Meskipun judulnya membela diri, Taejong tetap dimasukkan ke ruang isolasi. Saat terbangun, dia seperti melihat bayangan adiknya terduduk sambil menanyakan apa yang akan Taejong lakukan. Taejong tetap kekeh ingin kabur dari penjara, mencari orang yang telah membuat keluarga mereka jadi begini. Namun tiba-tiba, Taejong, Dukso, Gang Jae beserta tahanan lainnya diringkus petugas lalu dihajar jika mereka melawan. Mereka dimasukkan ke dalam mobil, entah mau dibawa kemana. Yohan mendapatkan daftar-daftar nama serta latar belakang ke-12 tahanan yang akan dikirim termasuk Park Taejong. Tiba di sebuah tempat, mereka terlihat sudah berganti pakaian, di mana Yohan yang berada di atas langsung memberikan sambutannya. 잘들 주무셨습니까? 이제부터 여러분들의 시간이에요. Nah, sebelum lanjut di episode 5 kali ini, drama mundur ke 5 tahun lalu, bertemu dengan seorang pria bernama Dok Yung, entah lagi mabok kotok atau gimana, dia mengaku tak sadar telah membunuh seorang wanita di sebuah apartemen. Sekarang, dia meminta bantuan ayahnya agar melakukan sesuatu karena dia merasa ketakutan. Di waktu yang sama, di sebuah hotel, kita bertemu dengan 3 orang pria dari perusahaan berbeda, sedang membicarakan sebuah perusahaan investasi abal-abal yang berhasil memenangkan tender proyek sistem data negara ini. Sambil bercanda, 3 orang ini sepakat akan menghancurkan perusahaan investasi tersebut. Secara kebetulan, Yohan mendengar percakapan itu, langsung menghampiri mereka lalu berkata bahwa perusahaan GA Investment layak terpilih. Selain karena banyak uang, perusahaan tersebut memiliki basis data yang lengkap, bahkan memiliki server di kutub utara dan selatan. 3 orang ini tertawa, menyangka Yohan adalah karyawan perusahaan investasi itu, makanya dia membela. Tapi 아니라 저 회사 주인이에요. sesaat kemudian Yohan dipanggil ke depan dan Yohan melihat salah satu dari 3 orang ini menunjukkan jari kepadanya. Alhasil, ketika acara sudah selesai dan orang itu mau pulang, tiba-tiba dia dicegat sebuah mobil di depannya, lalu setelah itu. Iya, itu adalah Baera, bagian eksekusi yang dipercaya si Yohan. Koploknya, potongan tangan itu dipakai Yohan untuk aksesoris patung di rumahnya. Tak berapa lama Dewan Baek menelepon, yang tidak lain adalah si nomor 39 di acara lelang patung. Dia meminta tolong Yohan untuk menyelamatkan putranya yaitu si Dukyong yang baru saja membunuh seorang wanita. Yohan sih setuju asalkan Dewan Baek memberinya patung Arleli yang sebentar lagi akan dilelang. Yohan kemudian masuk ke sebuah ruangan yang hanya dirinya lah yang boleh masuk. Komplotannya dikirim ke TKP, memasang alat simulasi virtual yang bisa mengkopi, merekam setiap sudut ruangan yang terhubung langsung ke ruangan Yohan. Sehingga Yohan bisa memiliki gambaran tentang apa yang terjadi di TKP, di mana korban wanita yang dibunuh itu adalah Nayong. Setelah mengetahui situasi dan kondisi saat itu, Yohan kini tinggal mencari kandidat yang akan dijadikannya kambing hitam pengganti si Dukyong di penjara. Dan kandidat itu jatuh kepada Taejong yang dianggap suka berkeliaran di apartemen milik korban karena mengantar makanan. Mulai saat itu, kegiatan Taejong terus diawasi oleh anak buah si Yohan sambil dilengkapi dengan alat perekam. Sehingga Yohan tahu kalau Taejong memiliki adik laki-laki, termasuk kebiasaan Taejong yang selalu merawat tanaman. Tak hanya itu, Yohan juga akhirnya tahu kalau Taejong ternyata memiliki pacar yang suka nginep di rumahnya. Setelah mengumpulkan semua informasi mengenai Taejong, Yohan siap memulai acara pokoknya. Besoknya saat Taejong berangkat kerja, anak buah si Yohan langsung masuk ke rumah
mengumpulkan sampel barang bukti dan DNA yang ada di rumah Taejong. Seperti kaos tangan untuk diambil sidik jarinya, 이거 챙겨요. bekas sepatu untuk membuktikan bahwa Taejong benar-benar masuk ke apartemen Sinayong. Dan terakhir, saat melihat Suji nginep di rumah Taejong, Yohan yakin mereka melakukan perentoyan. Paginya, Taejong membereskan sampah, termasuk sampah alat kontrasepsi yang semalam dia pakai ngelentut si Suji. Tak tahu kalau sampah itu diambil anak buah si Yohan, kemudian cairannya dimasukkan Baira ke dalam tubuh Sinayong. Makanya saat di persidangan, Taejong sangat terkejut dengan hasil forensik kalau DNA-nya bisa ada di alat kelamin si korban. Terakhir, Yohan melihat Taejong dan Suji memiliki gelang yang sama, tapi saat di minimarket, Taejong sudah tidak memakainya lagi. Padahal, Yohan akan menjadikan gelang itu sebagai barang bukti di persidangan nanti. Yohan pun menyuruh Baira untuk mencari gelang tersebut yang rupanya ada di kosan Taejin. Mengambilnya lalu membunuh Taejin sekalian. Biar lebih meyakinkan lagi, Yohan memancing Taejong untuk melakukan kebiasaannya, yakni menolong orang, salah satunya nenek yang punya koper ini, dan juga tanaman Cinadol yang sengaja Yohan simpan di sana. Karena barang bukti sudah lengkap dan sempurna, Taejong akhirnya digiring ke kantor polisi, dipenjara seumur hidup meski dia tidak melakukan kesalahan. Kembali ke masa sekarang, Yohan berada di sebuah bekas pabrik kerupuk menunggu para tahanan itu datang. Tentara bayaran bertopeng masuk ke dalam mobil, mengeluarkan para tahanan itu secara tak manusiawi. Namun ketika dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, mereka semua memakan makanan tersebut dengan lahap kecuali Taejong. Gang Jae ingin menghampiri Yohan yang terlihat berada di atas, tapi dihentikan oleh salah satu penjaga. Setelah itu, mereka dibawa ke kamar masing-masing buat istirahat sesuai dengan nomor baju yang sudah diatur. 뭔 꿍꿍이야. 뭔 상황이야, 씨발. Saat yang lain udah pada tidur, Taejong masih punya niat yang tak berubah, yakni ingin kabur, mencari orang yang telah menjebaknya. Sialnya, karena penjagaan tempat itu super ketat, Taejong akhirnya ketangkap juga. Yohan menyuruh Taejong mendekat, bahkan dia bersedia mengantar Taejong ke kamarnya. Taejong malah pergi begitu saja dan itu menarik perhatian si Yohan. Yohan memberitahu kalau besok dia akan mengadakan pertandingan dan Taejong harus tampil maksimal karena hadiahnya sangat besar. Hanya saja setelah melihat dari dekat, Yohan nampak familiar sekali dengan Taejong, mengira Taejong adalah artis dangdut. 근데 지금 낯이 있는데. 시합 때 봐요. Pulang ke bilik, dia dicegat oleh si babang tampan yang sudah mencarinya ke sana kemari. Dia mengaku bahwa dia ada di pihak Taejong, tapi kali ini dia minta tolong agar Taejong mengikutinya karena dia hanya ingin bertahan hidup. Si babang tampan rupanya membawa Taejong untuk menghadap si Dukso yang masih dendam karena telinganya terluka oleh Taejong. Tahu apa yang akan terjadi? Taejong memecahkan botol menjadikan si tampan sebagai sandera. Namun setelah itu, para petugas keburu menghentikan mereka. 오늘은 날이 아닌갑다. Besoknya, orang-orang ini dibangunkan dengan sebuah musik klasik, diberi pakaian khusus, lalu dikumpulkan di lapangan seperti apa yang terjadi di akhir episode keempat.
Johan memberitahu kalau mereka sedang berada di arena balapan. Nantinya mereka akan melakukan balapan menggunakan mobil yang sudah dipersiapkan secara acak. Seorang tahanan nomor 11 melakukan protes, menganggap ini hanyalah sebuah lomba yang tidak menguntungkan dirinya. Johan yang tak mau ambil pusing kemudian mengambil senjatanya lalu membuat semuanya ketakutan dan tak ada yang berani melakukan protes lagi. Johan lalu memperlihatkan sesuatu di dalam mobil sebagai hadiah bagi siapapun yang memenangkan lomba. Itu adalah tumpukan uang sebanyak 5 miliar won, cukup buat beli beras seumur hidup. Sebelum pergi mengecek mobil masing-masing, Johan memperbolehkan peserta bertanya secara langsung kepada dirinya jika mereka masih ragu. Johan ternyata mengundang 2 orang tamu anak pejabat yang tidak lain adalah Dukyong dan satu lagi bernama Rihui. Kedua orang ini adalah sama-sama orang yang diselamatkan Johan dalam kasus pembunuhan. Dukyong dan Rihui sangat terkesan dengan rencana yang dilakukan oleh Johan. Johan menjawab bahwa ini bukan hanya soal balapan, tapi pertaruhan hidup dan mati. Pokoknya, Johan jamin ini akan menjadi bisnis paling menjanjikan buat mereka. Sementara itu, para peserta mencari garasi masing-masing sesuai dengan nomor urut yang ada di baju mereka. Ada yang kebetulan mobilnya bagus, ada yang biasa, ada juga yang seperti mainan anak-anak. Tapi meskipun begitu, tak ada peserta yang ceritanya dirugikan karena mereka diperbolehkan menang dengan cara apapun. 아마 뭐든지 다 할걸요? Johan akan menjadikan 2 anak manja ini sebagai anggota pemula agar nantinya mereka bisa mengajak klien lain untuk mempertaruhkan uangnya di tempat ini. Mereka berdua bertanya apakah Johan akan benar-benar memberikan hadiah itu kepada peserta. Johan menjawab, ya, asalkan mereka bisa lolos dari tempat ini. Beres ngecek mobil, mereka dipersilahkan mencicipi sarapan dan di sela-sela makan, si babang tampan merayu Taejong agar mau bekerja sama dengannya karena dia tahu baik Gang Jae ataupun Dukso telah membentuk tim masing-masing. Jadi kalau Taejong berjuang sendirian, maka Taejong akan kalah. Syukur-syukur bisa menang, biar duitnya bisa mereka bagi 2. Taejong sih gak tertarik dengan uang itu, mendingan uang itu diberikan pada nenek si tampan buat beli skincare. Ya, seperti kata si tampan, Gang Jae dan 2 anak buahnya sepakat membagi rata hadiah siapapun di antara mereka yang menang. Karena Johan memperbolehkan peserta berkonsultasi langsung dengan dirinya, Gang Jae pun menjadi orang pertama yang datang. Tapi bukannya berkonsultasi mengenai pertandingan, dia ingin menjadikan Johan sebagai mitra jangka panjangnya. Dia terus memuji Johan sebagai orang kaya berpengaruh di Korea, bahkan kekuasaannya melebihi pejabat publik. Tapi Johan cukup tertawa mendengarnya. Dia tak heran jika Gang Jae pandai bicara, karena kalau dilihat dari latar belakangnya, Gang Jae adalah seorang penipu sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara. 알았어요. 생각해볼게요. 가보세요. Selanjutnya giliran si Dukyo yang datang. Dengan gaya pelontongnya, Dukso berkata kalau dia tidak membutuhkan uang hadiah itu, dia hanya ingin Johan menyetujui keinginannya yang ingin membunuh salah satu peserta. Jelas dong si Johan setuju karena dia memang ingin di arena balapan nanti ada sebuah tontonan yang menarik. Di saat Taejong dan si tampan memeriksa mobilnya, ada salah satu tahanan yang justru sibuk mencari mobil bagus milik tahanan lain. Gang Jae yang kebetulan melihat itu akhirnya tersadar maksud dari ucapan si Johan yang mengatakan bahwa di sini tak ada aturan. Alhasil, Gang Jae pun akan melakukan hal yang sama, yakni mencuri mobil peserta lain yang dianggap layak. Mereka berdua mendengar ada suara keributan di luar dan ketika si tampan memeriksanya, Gang Jae dan anak buahnya sedang memaksa peserta lain agar menyerahkan kunci mobilnya. Si tampan langsung masuk ke garasinya, menahan Gang Jae dan komplotannya yang ingin masuk.
Taejong segera memasangkan ban mobilnya lalu menyuruh si tampan agar cepat masuk. Secara kebetulan Dukso sedang ada di luar juga, mengajak anak buahnya untuk membunuh Taejong malam ini juga. Gang Jae tak mau ketinggalan, meskipun sempat dihadang oleh anak buah si Dukso, dia nekat menabraknya. 차량들 방금 빠져나갔습니다. Yohan yang melihat itu menelepon petugas agar membiarkannya dulu. Seakan tak puas satu kali, Doksu kembali mengambil ancang-ancang untuk menabrak kembali mobil Taejong. Tapi saat akan terjadi baku hantam, Yohan menelepon petugas agar menghentikan mereka karena dia ingin permainan seru terjadi saat benar-benar waktunya balapan. Akibat dari kejadian tadi, si Bawang Tampan harus mendorong mobilnya karena rusak, bahkan ketika akan dibuka kap mobilnya. Di saat si Tampan sedih karena mobilnya hancur, Taejong justru menemukan jalan ke atas di pinggir mereka. Alhasil, besoknya Taejong meminta pertemuan sambil melihat-lihat lokasi sekitar. Yohan mengaku senang dengan apa yang dilihatnya semalam, berharap Taejong bisa mengeluarkan kemampuannya di balapan sesungguhnya nanti. Taejong menanyakan tujuan sebenarnya Yohan mengadakan balapan di sini. Selain tempatnya tidak memadai, Yohan juga memberikan mobil yang berbeda-beda pada mereka serta tidak ada aturan di dalamnya. Yohan menjawab hanya untuk seru-seruan saja. Sebenarnya tak ada yang mau ditanyakan oleh Taejong kepada Yohan. Dia hanya bilang butuh vitamin untuk menguatkan staminanya. Namun saat diberi, dia malah menyimpannya lagi sambil berkata bahwa tanaman yang ada di pojokan itu lebih membutuhkan vitamin daripada dirinya. 바꿔요. 네. Pulang dari sana, Taejong langsung memperbaiki mobilnya dan si Tampan kebingungan karena mobilnya sudah rusak. Besoknya, saat sarapan, Gang Jae terus memperhatikan Taejong. Menurutnya dari semua peserta, hanya dialah yang paling gigih. Tak berapa lama, petugas memberikan HP pada Gang Jae karena Yohan ingin ngobrol dengannya. Yohan menyetujui kerjasama jangka panjang yang diinginkan Gang Jae, asalkan Gang Jae bisa menampilkan tontonan menarik di acara balapan nanti. Dan sebagai hadiahnya, Yohan akan memberikan sesuatu di jok belakang mobilnya. Inilah arena balapan yang akan digunakan para peserta. Dukyong dan Rihui kembali datang, sengaja ingin menonton balapan itu lagi. Taejong sempat mengarahkan pandangannya ke atas, dan Yohan nampak familiar sekali dengan wajahnya. Belum ngeh kalau Taejong adalah orang yang dia jebak waktu itu. Taejong masuk ke dalam mobilnya, diikuti oleh mobil-mobil lain dari peserta lainnya. Yohan sekali lagi menjelaskan tak ada aturan dalam balapan ini. Siapapun yang berhasil menyelesaikan 20 putaran, maka dialah yang menang. Intinya, mereka diperbolehkan menang dengan cara apapun termasuk membunuh. Baru juga dimulai, sudah terjadi perebutan mobil di antara sesama peserta. Gang Jae memberitahu anak buahnya kalau mereka harus menyingkirkan Taejong terlebih dahulu. Dukyong akan bertaruh pada nomor 9, sedangkan Rihui pada nomor 6. Lampu dimulainya pertandingan sudah terlihat, dan 1, 2, 3, go! Tiba-tiba, mobil nomor 11 keluar jalur. Yohan menyuruh tim drone untuk mengikutinya. Sedangkan mobil nomor 2 menyalakan turbonya. Cepet sih, tapi pada akhirnya mobilnya mejus.
Yohan sendiri masih penasaran dengan sosok Taejong, coba membuka catatan latar belakangnya. Yohan baru ingat kalau Taejong adalah kurir yang pernah dia jebak. Dengan begitu, Yohan langsung menyuruh Gang Jae untuk menyingkirkan si nomor 9 terlebih dahulu. Dukso mengambil jalan memotong agar bisa mengejar nomor 9 yang diketahuinya adalah Taejong. Dukso mengambil pisau yang sudah disediakan, namun ketika akan dibunuh, ternyata nomor 9 adalah si Bawang Tampan karena Taejong memakai nomor 11 yang keluar jalur. Yohan menyuruh tim drone untuk mengikuti nomor 11, namun saat dicek mobil itu sudah kosong. Dan Taejong mengganti kendaraannya dengan motor. Taejong sejenak berhenti mengarahkan pandangannya pada Dukso. Dia lalu menancapkan gasnya, tapi karena ada mobil si Gang Jae, dia langsung ngapung sambil melirik ke arah dua orang sok jago itu. Taejong kini menjadi incaran dua orang tersebut dan Yohan menyuruh Gang Jae untuk membuka hadiah yang dia berikan. Isi hadiah itu ternyata pistol dan Gang Jae harus menggunakannya untuk membunuh Taejong. 빨리 잡는 게 좋을 거예요. Entah apa yang dilakukan Taejong, dia terlihat melilitkan rantai yang tersambung dengan sebuah tabung gas. Kini balapan seperti hanya milik 3 orang saja, di mana Gang Jae sengaja merusak kaca mobil agar bisa mengarahkan senjatanya kepada Taejong. Aksi ciamik dilakukan Taejong saat dia mensliding mobil Gang Jae dengan tabung gas yang dia bawa. Takut kalau Taejong akan menang, di tengah balapan Yohan merubah aturan permainan. Siapapun yang bisa menangkap Taejong, dialah pemenangnya. Dan hadiah akan digandakan menjadi 10 miliar. Alhasil, semua peserta jadi fokus memburu Taejong, tapi Dukso segera turun dari mobil, berniat menuntaskan dendamnya terhadap Taejong. Taejong benar-benar terdesak. Beberapa kali dia ketabrak mobil. Untungnya ini hanya sebuah drama. Melihat Taejong masih bisa bertahan, Yohan mengambil senjatanya di balik meja, menyuruh petugas untuk mengamankan para tamu. Sedangkan dia akan turun tangan memburu Taejong. Tembakan pertama mengenai si nomor 6. Taejong segera bersembunyi, berusaha menghindari tembakan. Saat Yohan sedang mengisi peluru, Taejong langsung mengambil motornya, membuat drama ini kembali menjadi seru. Yohan baru sadar kalau kedatangan Taejong kemarin adalah untuk melihat situasi di sekitar tempatnya, mencari jalan buat kabur. 이것 때문에 올라온 거였어? Taejong memukul tabung gas yang dia bawa untuk menghancurkan drone yang selalu mengikutinya. Lalu setelah itu dia memacu motornya dan
Taejong akhirnya bisa keluar dari tempat haram jadah itu dengan kondisi terluka. Dia lalu masuk ke toko surfing, mengambil pakaian di sana. Taejong berjalan menyusuri kota, mencari alamat toko servis coet milik Yongsik. Yongsik sangat terkejut melihat Taejong datang ke tempatnya, tapi dia tak sempat menanyakan apa yang terjadi karena Taejong keburu pingsan gara-gara mengalami luka yang sangat banyak. Beralih ke Yohan, dia kedatangan si Park, kepala sipir penjara yang mengaku terus-terusan ditanyai oleh para atasannya mengenai hilangnya 12 tahanan dari penjara, khususnya Taejong yang tidak ada kabar sampai sejauh ini. Yohan sih nyantai saja, dia menyuruh Park untuk memberitakan kegiatan sosial para tahanan yang berujung kebocoran gas di arena balapnya, lalu mereka semua meninggal. Yohan mengancam agar Park tidak melakukan pencarian terbuka terhadap Taejong jika Park masih ingin karirnya lanjut terus. Dalam pingsannya, Taejong keinget dengan kejadian yang menimpanya selama ini. Saat siluman, Taejong meminta maaf pada Yongsik karena datang secara mendadak, tapi Yongsik mengaku senang akhirnya bisa bertemu dengan Taejong setelah dia tak diperbolehkan bertemu selama datang ke penjara. Yongsik ingin tahu apa yang akan direncanakan Taejong selanjutnya, dan Yongsik memperbolehkan Taejong menjalankan rencananya di tempat ini. Awalnya Taejong menolak, takut apa yang akan dilakukannya mencelakai Yongsik. Tapi Yongsik gak masalah, menganggap kedatangan Taejong ke tempatnya sudah kehendak dari Tuhan. Yongsik kemudian memberi Taejong HP karena Yongsik tahu Taejong pasti membutuhkannya. Setelah itu Taejong pergi mengunjungi abu jenazah ibu serta adiknya, lalu mencari tahu tentang pengacara Sangra melalui Mbah Google. Taejong masih ingat dengan muka si Sangra, meskipun tampan mempesona, tapi dia adalah seorang penjahat. Setelah mendapat informasi tentang latar belakang si Sangra, Taejong lalu pergi menunggu di depan sebuah apartemen, di mana sesaat kemudian Sangra datang, masuk ke dalamnya, walaupun dia langsung sadar bahwa dia telah diikuti seseorang. Sangra kemudian menelepon Baera, memberitahu tentang situasinya, tak tahu kalau Taejong sudah ada di belakangnya. Sangra berusaha membuka pintu, tapi terlambat. Taejong langsung menghajarnya, memaksa Sangra untuk mengakui semua kejahatannya. Sangra memang mengakuinya, tapi dia melakukan semua itu atas suruhan atasannya. Hanya saja saat ditanya siapa atasannya, dia tak mau jawab karena itu bisa membahayakan nyawanya. Taejong memeriksa map yang selalu dibawa Sangra, menemukan latar belakang seorang perempuan bernama Sohyun Jung. 소현정이 누구야? Taejong bertanya mau diapakan wanita yang ada di foto ini. Sangra menjawab bahwa itu adalah wanita yang akan mereka jadikan kambing hitam pengganti penjahat sebenarnya. Seperti apa yang menimpa Taejong 5 tahun lalu, mengamati kebiasaan target setiap hari dan mengumpulkan semua barang yang pernah dipakai agar DNA korban bisa diambil dan gak punya celah untuk menyangkal tuduhan. Tak berapa lama, Baera datang. Taejong baru ingat kalau orang ini adalah dokter yang memberikan vaksin di penjara. Pantas saja waktu itu dia langsung oleng karena vaksinnya adalah racun beri. Taejong bertanya siapakah orang yang membunuh adiknya. Sangra menjawab pembunuh itu ada di belakangnya. Masalahnya, Baera melemparkan bom ke dalam ruangan itu. Taejong yang tak ingin kehilangan berkas tersebut segera mengambilnya dan... Taejong dan Baera berhasil selamat, beda dengan Sangra yang mati terpanggang di dalamnya. Beralih ke Yohan, ternyata selain mirip Farhad Abbas, dia juga pandai ilmu bela diri. Tapi dasar orang kaya perdomseh, dia tak segan-segan melukai lawan separingnya dengan katana miliknya.
Tak berapa lama, pelayannya memberikan ponsel, dapat kabar kalau Baira gagal membunuh Taejong. Dia pun langsung pergi keluar untuk membunuh anak buahnya yang gagal itu. Bagi Johan, menemukan seseorang adalah sesuatu yang mudah. Baira yang sudah kepalang basah langsung mengeluarkan pisaunya. Johan memberikan pesangon yang besar. Baira tinggal menulis saja kepada siapa dia akan memberikan uang tersebut. Alih-alih menulis, Baira malah ingin kembali melawan sampai pada akhirnya setelah itu, Johan menelepon tim pembersih untuk membersihkan TKP. Besoknya di kantor inspeksi kepolisian, seorang detektif bernama Hwan In-guk akan dibebaskan dari kasus penyuapan dan tindakan indisipliner yang pernah dilakukannya. In-guk tahu kalau pembebasan ini pasti ada sesuatu yang harus dia lakukan. Atasannya lalu memberikan kertas yang isinya sebuah plat nomor mobil. In-guk lalu keluar menghampiri mobil tersebut yang ternyata ada Johan di dalamnya. Johan menjelaskan jika In-guk bersedia menuruti perintahnya, maka Johan akan menghapus semua kasusnya dan akan menaikkan jabatannya jika tugasnya sudah selesai. 사람 찾는 거 잘하세요? Tiba di kediaman Yong-sik, Taejong memperdengarkan rekaman yang tadi dibuat Sang-ra. Yong-sik sangat tidak percaya kok ada orang yang bisa berbuat setega itu. Dia lalu memeluk Taejong, merasa kasihan setelah tahu apa yang telah dialaminya selama ini. Sedangkan di penjara, Jae-chul menanyakan bagaimana nasib ke-12 tahanan yang gak bisa dikunjungi sampai saat ini. Sipir Kim menjawab, bilang saja kalau mereka lagi butuh perawatan. Menyuruh Jae-chul agar protes saja pada kepala sipir yang kebetulan memanggilnya. Jae-chul disuruh si Pak untuk membantu In-guk mencari Taejong secara diam-diam. Mereka gak boleh mencarinya sendiri, takutnya atasan mereka pada tahu dan mereka bisa terkena masalah. In-guk tak mau buang-buang waktu lagi, meminta Jae-chul mengantarnya ke kamar sel Taejong ditahan. In-guk sangat terkesan melihat jadwal harian Taejong yang disusun secara rinci. In-guk juga menemukan sebuah kotak yang berisi koran lusuh kasus Taejong di masa lalu. Heran kenapa tahanan ini masih menyimpan berita kasusnya. Ini dia Soh Hyun-jung, pemilik salon yang akan dijadikan kambing hitam oleh si Johan. Dia memiliki anak perempuan namanya Soyun yang memiliki masalah dengan pernapasannya. Tak sadar kalau kegiatan ibu dan anak ini sedang dalam pengawasan si Johan. Taejong yang tahu itu coba berjalan, melihat situasi sekitaran sana, kemudian membahas rencana selanjutnya bersama Yong-sik. Yong-sik lalu memberikan barang-barang yang dibutuhkan Taejong, bekas elektronik yang sudah gak kepakai. Taejong kemudian merakitnya menjadi sebuah kamera pengintai yang akan dia terapkan di berbagai sudut kawasan salon Hyunjung. Yong-sik juga memberikan uang pada Taejong yang sebelumnya dia simpan di dalam bekas speaker aktif. Taejong awalnya menolak, tapi Yong-sik terus memaksa. Pokoknya Taejong harus menuntaskan apa yang sudah dia mulai. Hanya saja Taejong penasaran kenapa Yong-sik menyimpan uangnya di tempat seperti itu. Yong-sik menjawab takut ada pencuri. Besoknya Taejong melengkapi kamera CCTV-nya lagi di dekat salon, termasuk menggunakan sepeda yang sudah dilengkapi CCTV. Setelah itu, dia pulang ke toko servis, melihat situasi di sekitar salon dari sana. Namun baru juga melihat, Taejong seperti mendengar ada seseorang yang masuk. Taejong lalu memeriksanya, mungkin inilah pencuri yang dimaksud Yong-sik. Taejong lalu meminta uang itu dikembalikan, namun karena wanita itu tak menggubrisnya. 야, Tak berapa lama, Yong-sik datang memperkenalkan keduanya. Wanita bernama Yunbi ini ternyata anak Yong-sik, tapi Yunbi tak mau disebut anak, menyangka Taejong adalah putra Yong-sik dari wanita lain. Setelah itu, Yunbi mengajak Taejong ngobrol berdua di luar, meminta uang jika Taejong ingin tinggal bersama ayahnya.
원래 말을 여기 있고 싶으면 돈 내. 뭐해? 돈 꺼내. 야 꺼져. 왜? 이 씀씀이다. Masuk ke toko, Yongsik menanyakan apakah Taejong dipukuli. Taejong mengaku tidak, hanya saja Yunbi meminta uang 250.000 per minggu jika dia ingin tinggal di sini. Di tempat lain, Inguk membawa Jae-chul ke ruang mayat, memperlihatkan jasad Sangra yang sudah terbakar. Dia juga memperlihatkan gambar Taejong yang tertangkap berada di luar apartemen si Sangra sebelum kejadian. Jae-chul mengaku tidak percaya jika yang melakukan ini adalah Taejong. Setelah itu Inguk mengajak Jae-chul pergi ke rumah orang yang selalu membesuk Taejong selama Taejong berada di penjara. Besok paginya Taejong menemukan kendaraan dan orang-orang mencurigakan di sekitar salon Yeonjung. Taejong merasa dia harus segera bertindak karena tujuan mereka selanjutnya adalah menjebak Yeonjung dengan HP. Taejong terpaksa pulang dulu ke rumah lamanya untuk mengambil sepeda motornya yang dulu sering dia pakai. Di sisi lain, Yohan sedang mengamati situasi di tempat pembunuhan melalui alat simulasi virtualnya. Dia akan mengganti alat pembunuhan itu dengan gunting yang mirip dengan yang ada di salon Yeonjung, biar bukti pembunuhannya semakin kuat. Yeonjung sendiri menemukan HP pelanggan yang tertinggal di salonnya, persis dengan alur cerita yang terjadi pada Taejong dulu. Taejong tiba di salon itu menemukan Soyun sedang sendirian di sana. Untungnya Soyun mengetahui kemana ibunya pergi melalui catatan yang diberikan ibunya sendiri. Sementara itu, Jae-chul dan Inguk tiba di toko servis milik Yongsik. Jae-chul sempat mencegah Inguk masuk karena pastinya Yongsik tidak akan nyaman dengan kedatangan mereka secara mendadak. Inguk pastinya gak peduli, toh dia datang bukan sebagai teman lama Yongsik, menyuruh Jae-chul diam saja di mobil jika dia tak mau menemaninya. Tanpa basa-basi, Inguk langsung memperlihatkan lencana polisinya masuk memeriksa ruangan sembari menanyakan soal Pak Taejong. Yongsik pura-pura bego, kenapa mereka menanyakan Taejong kepadanya? Bukankah Taejong ada di penjara? Si Inguk langsung emosi, memaksa ingin memeriksa ruangan ini sekarang juga. Namun pas masuk kamar, jelas dong Yunbi marah. Anak temperamen ini langsung mengusir mereka berdua termasuk ayahnya. 아직도 범죄자 취급하는 거잖아요, 당신들이! 나가라고 안 나가? 안 나가? 또 오기만 해봐! 멈추라고! Yunbi yakin kalau keributan ini disebabkan oleh keberadaan Taejong di rumah ayahnya. Yongsik meminta Jae-chul agar tidak mendatanginya lagi. Jujur kalau dia merasa tak nyaman dengan kehadirannya. Di tempat lain, Yeonjung turun dari bis untuk bertemu dengan pemilik HP yang tertinggal di salonnya. Tak tahu kalau dia terus diintai CCTV yang terhubung langsung ke ruangan si Yohan. Namun sesaat setelah Yeonjung mengembalikan HP itu, tiba-tiba 여기. 네. 감사합니다. kejadian itu tentu saja membuat Yohan emosi, melampiaskan kemarahannya pada patung yang tak bersalah. Setelah mengambil ponselnya, mereka jadi tahu bahwa korban pembunuhan itu adalah seorang pianis terkenal. Yongsik memberitahu kalau tadi ada Jae-chul dan satu orang detektif yang mencarinya. Taejong langsung gak enak dan berniat pergi dari rumah Yongsik. Tapi Yongsik melarangnya, biar bagaimanapun juga tempat ini adalah tempat teraman bagi Taejong. Malamnya, Taejong pergi naik bis, mengaktifkan HP curiannya, lalu meminta uang tebusan kepada wanita tadi jika dia ingin HP-nya kembali. 사기 싫으면 나도 딴 데 팔지 뭐. Wanita bernama Jihye ini memberitahu atasannya bernama Shin bahwa pencuri itu meminta uang tebusan. Shin tak peduli, pokoknya HP itu harus kembali, sekalian mengarahkan bawahannya untuk melenyapkan si pencuri. Jihye tiba di lokasi pertemuan dengan pengawalan dari rekan-rekannya yang berada di dalam mobil pan. Tak berapa lama seorang kurir datang. Taejong menyuruhnya agar memberikan uang tebusan itu pada si kurir.
Setelahnya, Ji Hye bisa mengambil ponselnya di sebuah kotak surat di gedung belakangnya. Setelah mendapatkan ponselnya, Ji Hye langsung pergi naik taksi diikuti oleh Taejong yang berada di belakangnya. Perkenalkan, wanita ini namanya Lui Lan. Dia merupakan seorang asasin blasteran Cirebon, Tiongkok. Dia sengaja didatangkan untuk menggantikan peran Baera sebagai eksekutor. Yohan memarahi si Shin karena dia telah gagal menjalankan tugasnya merebut HP. Shin mengklaim bahwa anak buahnya sedang dalam perjalanan mengambil HP itu kembali, tapi justru hal itu membuat Yohan marah karena Shin dianggap telah bertindak sendiri tanpa seizinnya. Dan 내 허락도 없이 함부로 그런 결정 내렸다고? Ji Hye tiba di sebuah tempat di mana tempat tersebut merupakan gudang tempat Yohan menyimpan semua barang bukti. Taejong masuk ke dalamnya lalu melumpuhkan salah satu karyawan di sana. Sempat berpapasan dengan Ji Hye, Taejong melihat para karyawan itu sedang mengulik barang bukti seperti apa yang dikatakan si Sangra. 집에서 나온 생활 쓰레기, 담배 꽁초. Taejong pun segera mengeluarkan HP-nya untuk merekam kegiatan tersebut. Di sisi lain, Lui Lan tiba di salon Hyunjung untuk menjalankan tugasnya. Saat sedang asik merekam, HP Taejong tiba-tiba berbunyi. Itu dari Yongsik yang memberitahukan kehadiran Lui Lan di salon Hyunjung. 너 뭐야? 너 뭐야? Hyunjung sangat ketakutan melihat Lui Lan mengunci pintu kiosnya sembari mengeluarkan pisau. Meskipun katanya dia ingin potong rambut. Taejong akhirnya berhasil kabur pergi ke salon Hyunjung. Hyunjung sendiri berniat kabur meninggalkan salonnya, tapi Lui Lan sudah mengetahuinya, mengancam akan membunuh putrinya jika Hyunjung berani kabur dari sini. Hyunjung mencoba melawan, tapi Lui Lan tak membiarkannya. Namun tak lama setelah itu, suara sirine polisi membuat Lui Lan panik, memutuskan pergi dari tempat itu. Di saat bersamaan, Yongsik datang mengajak Taejong segera pergi termasuk Hyunjung dan putrinya. Di tempat berbeda, Yohan sedang mengamati CCTV gudang barang buktinya. Akhirnya tahu orang yang mengacau kemari di gudang barbuknya adalah Taejong. Tak berapa lama, kepala pelayan datang memberitahu ada tamu yang ingin bertemu dengan Yohan. Rupanya tamu yang datang adalah Dokyung beserta ayahnya Dewan Baek. Sambil menunjukkan foto Taejong, mereka melakukan protes kenapa kambing hitam si Dokyung masih hidup berkeliaran. Bukankah dulu Yohan menyebut semua kambing hitam pasti akan mati? Dewan Baek jelas marah, dia sudah membayar Yohan mahal-mahal tapi hasilnya tidak rapi. Pokoknya Dewan Baek gak mau tahu Yohan harus membunuh Taejong 1 minggu ke depan. Kalau tidak, maka dia akan membuat perhitungan. Tak hanya ayahnya yang mengancam, Dokyung juga mengancam akan mengambil kembali uang bayarannya jika Yohan gagal membunuh Taejong. Demi keamanan putranya, Dewan Baek menyuruh si Dokyung pergi ke luar negeri sebelum Taejong ketangkap. Hal itu membuat Dokyung kesal karena inginnya dia sendirilah yang menangkap Taejong biar dia punya uang ganti rugi dari si Yohan. Yohan sih nyantai saja, justru dia punya rencana yang bagus untuk Taejong ataupun si Dokyung. Beralih ke Yunbi, saat masuk ke ruangan Taejong, dia sangat terkejut melihat ada layar CCTV di sana, menyangka Taejong adalah seorang penguntit. Dia tambah bingung saat ayahnya datang menggendong anak kecil beserta ibunya. Melihat foto dirinya ada di rumah Yongsik, jelas Hyunjung kebingungan sebelum pada akhirnya ngerti setelah dijelaskan oleh Taejong.
Yongsik merasa canggung bila Hyunjung tinggal di sini, menyarankannya agar tinggal di rumah orang tua ataupun saudara Hyunjung. Masalahnya, Hyunjung sudah tak punya siapa-siapa termasuk saudara. Alhasil, mereka berdua menitipkan Hyunjung pada Yunbi. Yunbi menempatkan Hyunjung di kamarnya, sedangkan dia akan tidur bersama temannya di kamar lain. Yongsik sangat senang, gara-gara kejadian ini dia jadi tahu di mana anaknya tinggal. Setelah itu, Yunbi kembali memanggil Taejong, memintanya untuk jujur siapa dirinya sebenarnya, termasuk wanita yang tadi dibawa ayahnya. Jika tidak, maka dia akan mengusir wanita itu. Mau tidak mau, Taejong akhirnya jujur dari awal hingga akhir. Membuat Yunbi gak bisa tidur karena terus memikirkan nasib Taejong. 불쌍한 새끼였네. Di perjalanan, Yongsik dapat telepon, itu adalah Yunbi. Sekedar memberitahu nomor ponselnya dan Yongsik boleh menghubungi dirinya jika ada sesuatu. Jelas dong Yongsik senang, selain mengetahui tempat tinggal putrinya, dia juga punya nomor ponselnya. Yongsik mengatakan kalau Yunbi sebenarnya anak yang baik, tapi Yongsiklah yang telah melakukan kesalahan, bahkan kesalahannya tak bisa dimaafkan begitu saja. Pokoknya, hari ini dia sangat gembira menganggap Taejong sebagai jimat keberuntungannya. Pulang ke rumah, mereka berdua melihat berita tentang pembunuhan seorang pianis terkenal dan tersangka utamanya telah melakukan bunuh diri. Artinya, meskipun Yohan tak mendapatkan Hyunjung, Yohan sudah mempersiapkan kambing hitam cadangan sebagai pengganti Hyunjung. Membuat Taejong sangat marah. Ya, pengkambing hitaman itu rupanya Yohan lakukan untuk menutupi seorang anak menteri. 앞으로 잘 부탁드립니다, 장관님. Taejong terlihat mendatangi gudang barang bukti itu lagi. Hanya saja semua orang di sana telah tewas termasuk Jihye. Tak berapa lama terdengar suara mesin jalan seperti membawa sesuatu. Dan astagfirullahaladzim, ternyata itu adalah kelapa si Baera yang udah terpotong. Yohan seakan udah tahu kalau Taejong pasti akan mencarinya. Makanya dia sengaja menyimpan uang pesangon Baera untuk Taejong. Tanda kalau semuanya bisa diatur dengan uang. Yohan juga punya rencana bagus. Dia sengaja memberitahu kalau Taejong merupakan avatarnya si Dukyong, biar mereka berdua saling sikut tanpa Yohan harus turun tangan. Nah, Sobat Kompa, itu tadi rangkuman drama series Manipulated episode 1-8. Ceritanya belum tamat karena drama ini masih ongoing dan patut kita tunggu kelanjutannya. Mudah-mudahan lanjutannya segera keluar dan pastinya kita akan bahas lagi buat kalian. Adios.